semua, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan terkhususnya kita semua dapat terhindar dan jauh dari virus pandemi COVID yang ada. Baik, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang kesehatan reproduksi menurut pengertian menurut WHO. Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi serta fungsi prosesnya. Tujuan kesehatan dan hak reproduksi. Yang pertama, untuk memastikan informasi yang menyeluruh dan faktual, serta beragam pelayanan pemeliharaan kesehatan reproduksi tersedia, terjangkau, dan dapat diterima. Yang kedua, untuk memungkinkan dan mendukung keputusan sukarela yang bertanggung jawab dalam hal kehamilan dan metode keluarga berencana pilihan mereka. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan kesehatan reproduksi yang mengalami perubahan sepanjang siklus hidup dan melakukan hal itu. Selanjutnya, ruang lingkup kesehatan reproduksi dalam lingkup kehidupan. Yang pertama, kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Kedua, pencegahan dan penanggulangan infeksi saluran termasuk HIV/AIDS. Yang ketiga, pencegahan dan penanggulangan komplikasi aborsi. Dan yang terakhir, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanganan infertile. Hak reproduksi adalah hak semua pasangan dan individu tanpa memandang perbedaan kelas, sosial, suku, agama, dan lain-lain untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab jumlah anak dan waktu kelahiran anak. Hak reproduksi didasarkan pada pengakuan hak asasi manusia, sehingga pengekangan hak reproduksi sama dengan pengekangan hak asasi manusia atau BKKBN 2018. Berdasarkan ICPD 1994 terdapat 12 hak reproduksi yakni: Yang pertama, hak mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi. Hak mendapatkan informasi dan pendidikan. Setiap individu mempunyai hak atas informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan seksual, termasuk jaminan kesehatan dan kesejahteraan perorangan maupun keluarga. Yang kedua, hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi. Hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi. Hak untuk memutuskan jumlah anak dan jarak kelahiran anak. Hak untuk hidup dan dilindungi dari risiko kematian karena kehamilan dan proses melahirkan. Hak atas kebebasan dan keamanan dalam kehidupan reproduksi. Yang ketiga, hak untuk kebebasan berpikir dan membuat keputusan tentang kesehatan reproduksinya. Hak untuk kebebasan berpikir dan membuat keputusan tentang kesehatan reproduksinya. Hak untuk memutuskan jumlah anak dan jarak kelahiran anak. Hak untuk hidup dan dilindungi dari risiko kematian karena kehamilan dan proses melahirkan. Yang keempat, hak untuk memutuskan jumlah anak dan jarak kelahiran anak. Program Keluarga Berencana Nasional merupakan program yang pada awalnya bertujuan untuk menurunkan angka kelahiran dan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Melalui program KB nasional tersebut, pemerintah mampu menurunkan angka pertumbuhan penduduk di Indonesia. Yang kelima adalah hak untuk hidup dan dilindungi dari risiko kematian karena kehamilan dan proses melahirkan. Setiap perempuan mempunyai hak untuk menikmati dan mengatur kehidupan seksual dan reproduksinya, dan hak seorang pun dapat dipaksa untuk hamil, menjalin sterilisasi dan aborsi. 6. Hak atas kebebasan dan keamanan dalam kehidupan reproduksi. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk, termasuk perlindungan dari pemerkosaan, kekerasan, penyiksaan, dan pelecehan seksual. Hak atas kerahasiaan pribadi dalam menjalankan kehidupan reproduksi. Hak membangun dan merencanakan keluarga. 7.
hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk termaksud perlindungan dari pemerkosaan, kekerasan, penyiksaan, dan pelecehan seksual. Hak ini mencakup hak setiap manusia untuk bebas dari segala jenis kekerasan seksual dari siapapun dalam relasi apapun, baik dalam relasi pacaran, rumah tangga, keluarga, hubungan kerja, ataupun hubungan lainnya. Kekerasan seksual terjadi saat adanya tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan semua pihak yang terlibat. 8. Hak mendapatkan manfaat dan kemajuan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan reproduksi. Dalam hal ini, siapapun berhak untuk mendapatkan akses dan informasi yang benar mengenai kesehatan seksual dan reproduksi untuk menjadi pertimbangannya dalam mengambil keputusan apapun terkait kesehatan seksual dan reproduksinya. Yang kesembilan, hak atas kerahasiaan pribadi dalam menjalankan kehidupan reproduksi. Selain berhak mendapatkan informasi yang tepat mengenai kesehatan reproduksi, sebagai landasan pengambilan keputusan kita juga berhak merahasiakan keputusan yang telah diambil itu. Tidak ada yang bisa memaksakan kita untuk memberitahukan pilihan dan layanan yang kita ambil untuk kebutuhan kesehatan seksual dan reproduksi. Yang ke-10, hak membangun dan merencanakan keluarga. Hak kita untuk memilih pasangan dalam hal dengan siapa kita ingin berkeluarga dan segala hal yang berhubungan dengan kesehatan seksual dan reproduksi dalam membangun keluarga. Ke-11, hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Hak ini mencangkup hak setiap orang untuk berkumpul dan berpartisipasi, khususnya dalam setiap kegiatan yang ada hubungannya dengan peningkatan informasi mengenai kesehatan seksual dan reproduksi. 12. Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam kehidupan. Ruang lingkup ini juga ada hubungannya dalam keputusan berkeluarga. Setiap orang berhak untuk bebas dari tekanan atas keputusan apapun yang diambil dalam kehidupan berkeluarga dan kehidupan reproduksi, sesuai dengan kesehatan seksual dan kesehatan reproduksinya. Sekian video presentasi kelompok 2 mengenai hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi. Terima kasih.